Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Aulia, mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang siklus Carnot dan mesin pendingin. Materi ini merupakan tugas akhir dari laboratorium termodinamika, di mana asisten labnya adalah yang pertama adalah Kak Elvida Hajaria Putri dan yang kedua adalah Kak Rini Ayu Marisa Rahab. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot. Apa itu siklus Carnot? Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversibel yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824. Ia merupakan seorang insinyur yang berasal dari Prancis. Mesin teoritis yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin Calor Carnot. Siklus Carnot yang dibalik dinamakan dengan siklus Carnot terbalik, dan mesin yang menggunakan siklus Carnot terbalik disebut dengan mesin refrigerasi Carnot. Atau mudahnya, siklus Carnot adalah proses termodinamik yang dialami oleh zat kerja pada mesin Carnot tersebut. Siklus ini terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Pada proses isotermal pertama, yang terjadi pada temperatur yang lebih tinggi, zat mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Sedangkan pada proses isotermal kedua, yang terjadi pada temperatur rendah, zat mengalami kompresi dan melepas kalor. Garis isotermal pertama dan kedua dihubungkan oleh dua proses adiabatik. Adiabatik pertama, zat mengalami ekspansi, sedangkan yang kedua, zat mengalami kompresi. Selanjutnya yaitu tahapan siklus Carnot. Siklus Carnot ini sendiri terdiri atas 4 tahapan proses, yaitu yang pertama adalah ekspansi isotermal reversibel, di mana material menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 atau temperatur pertama, dan sistem melakukan kerja. Yang kedua, ekspansi adiabatik reversibel, di mana working substance atau material yang bekerja berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2, dan sistem tetap melakukan kerja. Selanjutnya ada kompresi isotermal reversibel, di mana working substance atau zat yang bekerja melepaskan kalor yang kedua ke reservoir dingin dengan temperatur T2, dan kerja dikenakan terhadap sistem. Yang terakhir ada kompresi adiabatik reversibel, di mana zat yang bekerja dikembalikan ke keadaan awal atau keadaan semula. Temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Dapat dilihat di sini merupakan gambar siklus Carnot, di mana dapat disimpulkan bahwa siklus Carnot ini adalah merupakan cara kerja yang berulang, dimulai dari pemuaian isotermal, dilanjutkan ke pemuaian adiabatik, dilanjutkan ke pemampatan isotermal, lalu dilanjutkan kembali ke pemampatan adiabatik, dan kembali lagi ke proses pertama yaitu pemuaian isotermal, dan begitu seterusnya berulang-ulang. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja siklus Carnot. Yang pertama ada pada proses ekspansi isotermal reversibel, di mana persamaannya yaitu energi sama dengan kalor reversibel dikurang dengan tekanan dikali dengan volume, atau bisa juga dengan energi sama dengan kalor reversibel ditambah dengan usaha. Pada proses ini usaha atau energi sama dengan 0. Yang kedua adalah proses ekspansi adiabatik reversibel. Pada proses ini, kalor diketahui sama dengan 0, sehingga rumusnya adalah usaha sama dengan CV dikali T2 dikurang T1, di mana T1 lebih besar dari T2. Dan CV itu adalah kapasitas panas pada volume tetap. Selanjutnya ada proses kompresi isotermal reversibel. Penjelasannya hampir mirip dengan ekspansi isotermal reversibel, sehingga diperoleh rumusnya adalah usaha sama dengan minus kalor kedua, atau min efisiensi RT inverse volume 4 per volume 3, di mana volume ketiga lebih besar daripada volume 4. Selanjutnya, proses kompresi adiabatik reversibel. Persamaannya yaitu usaha sama dengan CV dikali T1 dikurang T2, di mana T1 lebih besar dari T2. Persamaan tambahannya yaitu adalah efisiensi mesin Carnot. Persamaan efisiensi mesin Carnot yaitu efisiensi sama dengan min
W per Q1 atau min usaha per kalor 1. Di mana pada saat ini sejumlah kalor Q1 diserap dari reservoir kalor yang temperaturnya adalah T1. Sejumlah kalor Q2 yang dilepaskan ke reservoir kalor yang temperaturnya T2 dan kerja dilakukan oleh sistem. Demikian seterusnya. Kalor yang ditransfer tergantung pada beda temperatur antar dua reservoir tersebut. Temperatur reservoir ini disebut temperatur termodinamika. Karena Q2 per Q1 sebanding dengan temperatur termodinamika dari reservoir, maka efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Dari hasil yang diperoleh, Carnot menyampaikan hasil teoremanya bahwa tidak ada mesin kalor yang bekerja antara dua reservoir kalor mempunyai efisiensi lebih besar dari mesin Carnot yang ideal, di mana mesin Carnot ideal ini yang bekerja pada dua reservoir kalor yang sama. Teorema tersebut menunjukkan bahwa mesin kalor yang irreversible mempunyai efisiensi lebih rendah daripada mesin reversible. Dari apa yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa rumusan efisiensi mesin Carnot yaitu yang pertama adalah semua mesin Carnot yang bekerja pada dua reservoir kalor yang sama mempunyai efisiensi yang sama. Yang kedua, efisiensi mesin kalor tidak tergantung pada jenis material yang digunakan. Yang terakhir adalah temperatur termodinamika tidak tergantung pada jenis material atau working substance. Materi kedua adalah mesin pendingin. Apa itu mesin pendingin? Mesin pendingin adalah sebuah mesin yang membuang kalor dari tempat dingin ke tempat yang lebih panas, di mana pada proses ini memerlukan usaha. Usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin pendingin dapat dihitung menggunakan persamaan W sama dengan Q1 dikurang Q2. Mesin pendingin ini sama dengan mesin Carnot, yaitu tidak ideal, alias tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Ada sebagian usaha yang dilakukan terbuang menjadi panas lagi, menjadi energi lain, yaitu menjadi bunyi, ataupun menjadi getaran. Jika mesin pendingin tersebut bekerja secara ideal, maka persamaan yang berlaku adalah Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Ketidakidealan mesin pendingin dapat dilihat dari koefisien performansi, di mana koefisien performansi ditunjukkan dengan rumus CP yaitu sama dengan Q2 per W. Selanjutnya, part komponen-komponen dari mesin pendingin. Part pertama yaitu bahan pendingin atau refrigeran. Refrigeran adalah salah satu zat pendingin yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair. Yang kedua, kompresor. Pada sistem mesin pendingin, kompresor merupakan unit tenaga. Fungsi kompresor itu sendiri adalah memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas dan menghisap gas yang bertekanan rendah. Jadi dapat disimpulkan, kompresor ini sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai fungsi penghisap, penekan, dan pemompa. Yang ketiga adalah kondensor. Kondensor ini sendiri berfungsi sebagai alat penukaran kalor, menurunkan temperatur refrigeran dari bentuk gas menjadi cair. Kondensor di dalam sistem AC merupakan alat yang digunakan untuk merubah gas refrigeran bertekanan tinggi menjadi cairan. Yang keempat ada filter atau reservoir dryer. Filter merupakan tabung yang berisikan bahan pengering yang digunakan untuk menyaring benda-benda asing dan uap air dari sirkulasi refrigeran untuk disimpan. Filter ini sendiri berfungsi sebagai untuk menyimpan refrigeran, menyaring benda-benda asing dan uap air dari desisan dan filter agar tidak bersirkulasi pada sistem mesin pendingin, serta memisahkan gelambung gas dengan cairan refrigeran sebelum dimasukkan ke katup ekspansi. Yang kelima ada pipa kapiler. Pipa kapiler ini sendiri berfungsi untuk menurunkan tekanan cairan dari bahan pendingin sebelum masuk ke evaporator. Selanjutnya ada evaporator. Evaporator harus menyerap panas dalam melakukan fungsinya, yaitu merubah kembali zat pendingin cair dari reservoir dryer dan kondensor menjadi gas. Yang ketujuh ada akumulator. Selain sebagai penampung sementara refrigeran cair bertemperatur rendah dan campuran minyak pelumas evaporator, akumulator juga berfungsi mengatur sirkulasi aliran bahan refrigeran agar bisa keluar masuk melalui saluran yang terdapat di bagian atas akumulator menuju ke saluran isap kompresor. Selanjutnya ada termostat.
Termostat ini sendiri berfungsi untuk mencegah terjadinya pembekuan yang terjadi pada fin evaporator akibat menurunnya aliran udara serta kapasitas pendingin jika suhu pengabutan refrigeran menurun di bawah 0 derajat Celcius. Termostat ini juga dipasangkan agar temperatur ruang dalam kendaraan dapat disetel sesuai dengan suhu yang diinginkan. Selanjutnya ada katup ekspansi. Katup ekspansi dipasang pada saluran masuk evaporator untuk menjaga agar penyerapan panas dan perubahan bentuk zat pendingin dan cair menjadi gas akan berlangsung dengan sempurna sebelum keluar dari evaporator. Yang ke-10, fan motor. Fan motor disebut juga kipas angin yang berguna untuk menghembuskan angin. Dua jenis fan yang ada mesin pendingin kulkas adalah fan motor evaporator dan fan motor kondensor. Yang terakhir ada defrost heater. Selain dapat mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpanan buah, defrost heater juga berfungsi untuk mencairkan bunga es yang terdapat di evaporator. Defrost heater berfungsi untuk menghancurkan salju yang ada dalam mesin pendingin kulkas. Jadi itulah penjelasan untuk dua materi, yaitu materi siklus Carnot dengan mesin pendingin. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami oleh penonton. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad